Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Gifari. Pertanyaan adalah berkaitan tentang penjelasan salah satu kajian Syekh tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 202. Dikatakan bahwa di halaman ini berkumpul tiga hal berurutan tentang cara berdoa agar dikabulkan Allah. Beribadah, berzikir, kemudian berdoa. Dan apakah ini bisa diterapkan pada setiap selesai sholat fardu, Syekh? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Syekh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mengenai masalah doa ketika kita sudah selesai salah satu ibadah, terutama ibadah salat, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Mereka membolehkan kita berdoa habis salat fardu. Dalil mereka yang pertama, ada banyak zikir ketika kita selesai salat fardu, ada banyak zikir. Di antara zikir ini ada doa. Zikir yang pertama kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini doa. Maknanya, ya Allah ampunilah dosaku. Zikir yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga doa. Zikir yang ketiga, Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ini juga doa. Mereka berkata, ketika di dalam zikir ada doa yang ditentukan oleh Nabi SAW, maka boleh kita doa secara umum. Baik yang dari dalam sunnah maupun doa yang berubah hajat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama bagi para jumhur ulama. Dalil yang kedua, mereka berkata, ada doa istikharah setelah kita selesai 2 rakaat. Habis 2 rakaat, maka kita doa istikharah. Ini juga doa yang dianjurkan ketika kita selesai 2 rakaat salat, khusus istikharah. Juga ada ayat yang di dalam pertanyaan ini, yang di dalam surat Al-Baqarah, firman Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Apabila kalian sudah menyelesaikan ibadah haji, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Bahkan berzikirlah kepada Allah lebih banyak daripada itu. فَمِنَ النَّاسِ. Dan di antara manusia ada yang berdoa berkata, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً. Ya Allah, berilah kebaikan di dalam dunia kepada kita. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan mereka tidak ada bagian dari akhirat bagi mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan di antara manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan melindungi kita dari azab neraka. Di dalam ayat ini Allah menurut kebaikan dan ada masalah doa yang berkata Allah SWT memulai dengan ibadah haji. Ini ibadah. Yang kedua dengan zikir. Yang ketiga dengan doa. Ulama berkata, ketika kita ingin doa yang kita berharap Allah mengabulkan doa ini, Allah SWT menerima doa ini, Allah menjawabkan doa ini, maka kita harus mengikuti atau memenuhi apa yang dianjurkan sebelum kita menaikkan hajat kita kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama ibadah, yang kedua zikir, yang ketiga kita sebut hajat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pendapat jumhur ulama. Mereka berkata, boleh kita berdoa. Taib, hal yang kedua, apakah kita boleh mengangkat dua tangan untuk doa? Sebenarnya, ketika ini dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini akan sebut di sebuah hadis. Tapi tidak ada hadis dari Nabi, tidak ada hadis atau khabar dari para sahabat, maka ketika mereka sudah selesai salat, mereka mengangkat dua tangan untuk doa. Artinya, ini tidak dikenalkan oleh para sahabat Nabi SAW atau dari Nabi SAW. Yang ingin melakukan ini silahkan, tapi tidak secara terus, tidak secara rutin. Kerana mengangkat dua tangan untuk doa secara umum, ini boleh. Tapi untuk kita menjadikan ini sebagai rutin di dalam sebuah ibadah atau setelah sebuah ibadah, ini yang harus ada dalil untuknya. Tapi ketika kita melakukan ini satu kali ya, satu berapa kali tidak, ini tidak ada, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ini pendapat jumhur ulama. Taib, yang menyelisihi mereka ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ada sebagian ulama Hanabilah yang muasirin, mereka melarang doa setelah salat. Dalil mereka ada satu ayat, firman Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian sudah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah secara berdiri maupun duduk maupun berbaring. Ini mereka memegang hal ini dan mereka berkata tidak ada hadis yang Nabi SAW membolehkan untuk kita doa habis salat. Apa yang rajih dari ini? Yang rajih kita boleh doa
kapan aja kita ingin menaikkan hajat kita, apalagi setelah kita melaksanakan ibadah fardu, kita sudah berzikir, setelah itu siapapun mau berdoa silahkan, tidak ada yang melarang, terutama di dalam zikir setelah salat ada doa banyak di dalamnya. Oleh kerana itu, yang melarang tidak ada nas untuk masalah ini. Kalau mengenai ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita ketika kita selesai salat, maka kita tidak boleh berputus hubungan antara kita dan Allah Azza wa Jal. Tidak. Setiap kondisi, situasi kita harus banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ayat menunjukkan kepada hal seperti ini. Kalau kita mengkhususkan ayat ini, bahwasannya tidak boleh kita doa setelah kita salat kecuali hanya zikir saja, ini harus dalil khusus masalah ini dan tidak ada dalil. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.